Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Masula. Pada video kali ini saya akan membahas terkait edit rencana hasil kerja yaitu RHK pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, untuk fitur edit rencana hasil kerja ini adalah fitur baru ya Bapak Ibu yang ada pada pengelolaan kinerja. Jadi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan perubahan dalam RHK-nya bisa memanfaatkan fitur ini. Nah, untuk ubah rencana hasil kerja itu bisa dilakukan di pengembangan kompetensi dan juga pada tugas tambahan guru. Perubahan ini bisa dilakukan sebagai upaya untuk memudahkan Bapak Ibu menyesuaikan RHK-nya sesuai situasi saat pelaksanaan kinerja. Nah, untuk mengubah RHK, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah diskusikan terlebih dahulu dengan atasan. Nah, mengapa perlu diskusi dengan atasan? Karena atasan kita itu adalah pejabat penilai kinerja kita. Jadi perlu diskusi terlebih dahulu dengan atasan bahwa Bapak Ibu ingin mengubah RHK-nya. Apabila sudah disepakati perubahannya, maka Bapak Ibu bisa lanjut mengedit RHK. Kemudian ubah RHK untuk menyesuaikan bukti dukung serta situasi saat ini. Nah, jadi RHK-nya Bapak Ibu sesuaikan dengan situasi saat ini. Mungkin untuk RHK yang pertama yang sudah disepakati itu ada beberapa poin yang mau ditambah ataupun ada yang salah pilih untuk RHK-nya, maka ini adalah kesempatan untuk mengubah RHK dan disesuaikan dengan situasi saat ini. Selanjutnya, pilih RHK pengembangan kompetensi secukupnya karena tidak mempengaruhi angka kredit. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk poin minimal di pengembangan kompetensi adalah 32 poin. Jadi Bapak Ibu tidak harus merencanakan banyak-banyakan poin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk pengembangan kompetensi ini adalah sebagai pertimbangan kepala sekolah untuk melakukan penilaian kepada Bapak Ibu atas kinerjanya selama 1 semester ini. Nah, jadi misalkan poinnya hanya 40, 50, itu tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang penting itu sudah disesuaikan dengan situasi Bapak Ibu saat ini. Dan untuk RHK-nya juga sebisa mungkin dapat Bapak Ibu realisasikan dalam semester ini. Di awal, untuk unggah bukti dukung itu adalah periodik, yaitu Januari 2024 sampai Juni 2024. Namun, ini ada kebijakan baru bahwa bukti dukung yang diunggah itu terbitnya dihitung sejak 1 Januari 2023. Jadi, Bapak Ibu yang memiliki bukti dukung, misalkan sertifikat ya Bapak Ibu, itu pada periode 2023 bisa digunakan pada RHK semester 1 tahun 2024 ini. Namun ada syarat dan ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, masuk ke dokumen perencanaan kinerja atau SKP. Jadi bukti dukung tersebut ada pada RHK yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Kemudian yang kedua,
bukti dukung itu belum pernah diajukan untuk penilaian kinerja sebelumnya. Nah, misalkan bukti dukung itu sudah digunakan untuk SKP di tahun 2023, maka tidak bisa lagi digunakan di tahun ini, Bapak Ibu. Apabila belum, maka itu bisa diunggah untuk semester ini. Kemudian yang ketiga, disetujui oleh atasan. Nah, jadi sertifikat di tahun 2023 ini sudah didiskusikan dengan atasan dan disetujui oleh atasan. Nah, maka itu bisa Bapak Ibu gunakan bukti dukung ini untuk bukti dukung pengembangan kompetensi pada semester 1 di tahun 2024 ini. Dan manfaat dari edit rencana hasil kerja ini adalah untuk memperbaiki RHK Bapak Ibu yang mungkin kemarin itu masih ada yang perlu disesuaikan, namun sudah terlanjur disetujui dan disepakati oleh Bapak Ibu dan kepala sekolah. Nah, jadi bisa Bapak Ibu edit RHK-nya, Bapak Ibu sesuaikan dengan keadaan saat ini ya. Nah, misalkan contohnya untuk semester ini, misalkan Bapak Ibu punya piagam penghargaan atas kinerja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk perencanaan yang kemarin, Bapak Ibu tidak mencantumkan ini Bapak Ibu. Tidak Bapak Ibu cantumkan, namun ternyata Bapak Ibu punya piagam tersebut, maka RHK Bapak Ibu bisa dirubah dengan menambahkan poin ini Bapak Ibu. Nah, begitupun sebaliknya. Misalkan kemarin Bapak Ibu memilih sebagai penelaah ya Bapak Ibu ya, baik sebagai penelaah aksi nyata, penelaah cerita praktik, maupun penelaah perangkat ajar. Karena untuk menjadi seorang penelaah di platform Merdeka Mengajar itu ada seleksinya ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu tidak berperan sebagai penelaah di PMM, maka untuk bukti dukung dari poin ini itu akan susah direalisasikan. Maka dari itu Bapak Ibu, di kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa untuk mengedit RHK-nya sesuai dengan keadaan saja ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu sesuaikan, misalkan nanti setelah Bapak Ibu hapus RHK-nya, untuk sebagai penelaah ini bisa digantikan di kegiatan lain yang nantinya bisa memenuhi ke 32 poin di pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu, misalkan di tahun 2023 kemarin, ini, seperti guru penggerak angkatan 7 dan juga angkatan 8 yang mendapatkan sertifikat guru penggeraknya. Nah, itu bisa Bapak Ibu ya, bisa dimasukkan di RHK yang semester ini. Namun jangan lupa Bapak Ibu, apabila di tahun 2023 kemarin sudah dicantumkan pada SKP Bapak Ibu, maka tidak bisa digunakan lagi ya Bapak Ibu, tidak bisa diajukan lagi di tahun ini. Namun jika sertifikat guru penggerak atau PPKG PJOK yang kemarin baru ini ya Bapak Ibu ya, baru mendapatkan sertifikatnya misalkan. Nah, itu bisa Bapak Ibu untuk mencantumkannya di RHK yang sudah Bapak Ibu edit ini tadi. Nah, dengan syarat sertifikat ini belum pernah diajukan sebagai penilaian kinerja Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan SKP tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi, apabila belum pernah diajukan, Bapak Ibu bisa merencanakan rencana hasil kerjanya untuk sertifikat guru penggerak maupun PPKG PJOK Bapak Ibu. Untuk mengubah RHK, yaitu mengedit RHK Bapak Ibu, nah Bapak Ibu seperti biasa masuk terlebih dahulu
pada laman platform Merdeka Mengajar di bagian pengelolaan kinerja. Nah, maka akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu langsung saja untuk ke pengembangan kompetensi dengan klik kumpulkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya, pada pengembangan kompetensi. Nah, ini contohnya yang ada pada gambar ini, yaitu total poinnya 144 poin ya Bapak Ibu ya. Nah, namun ini ada yang perlu disesuaikan, misalkan. Nah, ini kan RHK-nya ada 2 poin. Nah, masih ada RHK yang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, maka Bapak Ibu bisa langsung mengubahnya dengan klik ubah rencana hasil kerja. Ya, kemudian akan muncul notif seperti ini. Pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Nah, jadi agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan, perlu adanya diskusi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah terjadi diskusi, maka Bapak Ibu langsung saja klik centang ini agar tercentang. Kemudian pilih saya sudah diskusi. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan pada rencana hasil kerja sesuai keinginan maupun situasi saat ini. Nah, dengan catatan ya Bapak Ibu ya, perubahannya tetap harus memenuhi persyaratan minimum sebesar 32 poin ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya tadi ya Bapak Ibu, ada 2 poin RHK-nya. Nah, misalkan yang akan dirubah ini adalah poin kedua. Nah, untuk poin kedua tadi ingin dirubah. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih saja. Bapak Ibu pilih dan Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi saat ini. Mana yang akan Bapak Ibu pilih? Misalkan Bapak Ibu ingin merencanakan sebagai narasumber berbagi praktek baik. Nah, bisa langsung dipilih untuk RHK sebagai narasumber. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa menuliskan target kuantitasnya, misalkan 2 atau 3 kegiatan. Nah, selain merubah RHK, Bapak Ibu juga bisa menghapus ataupun menambah RHK diubah rencana ini. Nah, setelah Bapak Ibu merubah RHK-nya, maka akan ada notif seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menghapus rencana hasil kerja bisa klik hapus, atau Bapak Ibu ingin menambah RHK-nya bisa klik tambah. Jika poinnya sudah sesuai ya Bapak Ibu ya, minimal 32 poin, dan dirasa ini sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan, langsung saja klik simpan. Maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu diminta untuk mengkonfirmasi kembali sebelum menyimpan perubahan rencana hasil kerja. Setelah disimpan, Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan rencana yang baru dan juga dapat mengubah rencana jika diperlukan. Kemudian klik centang, yaitu yang menyatakan bahwa rencana hasil kerja sudah sesuai dan sudah didiskusikan oleh atasan. Selanjutnya, klik simpan. Nah, terdapat notif berhasil simpan RHK. Nah, jadi Bapak Ibu sudah berhasil melakukan perubahan untuk RHK-nya. Perubahan ini akan disimpan ke dalam pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Nah, ini sudah sesuai dengan perubahan tadi ya Bapak Ibu, sesuai dengan
contohnya tadi. Setelah ini, Bapak Ibu sudah bisa untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Apabila sudah ada bukti dukungnya, tinggal mengumpulkan saja Bapak Ibu. Nah, di sini juga terlihat ada bertuliskan rencana hasil kerja diubah pada tanggal 1 Maret 2024. Misalkan Bapak Ibu merubah RHK ini pada tanggal 5 Maret, maka ini akan berbunyi 5 Maret. Apabila Bapak Ibu merubah pada tanggal 7 Maret, maka akan berubah tanggal 7 Maret. Jadi menyesuaikan kapan rencana hasil kerjanya dirubah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara untuk mengubah rencana hasil kerja pada pengembangan kompetensi. Nah, kemudian bagaimana pada tugas tambahan? Nah, tugas tambahan ini juga bisa Bapak Ibu edit ya untuk tugas tambahannya. Nah, yaitu caranya sama, yaitu dengan mengklik ubah rencana hasil kerja. Nah, jika dirasa rencana hasil kerjanya itu ada penyesuaian dengan yang saat ini, ataupun Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan baru dari kepala sekolah ataupun dari atasan, maka Bapak Ibu perlu mengubah rencana hasil kerja. Untuk caranya sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya, untuk alurnya ya. Nah, jika dilihat dari tampilan dari sisi atasan, nah maka akan seperti ini Bapak Ibu. Akan ada notif di pengembangan kompetensi, bahwa rencana hasil kerja itu dirubah pada 1 Maret, misalkan ini dirubah pada 1 Maret ya, oleh guru, maka di tampilan atasan akan seperti ini, akan terlihat. Begitu juga pada tugas tambahan, juga ada notif seperti ini. Kapan Bapak Ibu merubah tugas tambahannya atau mengeditnya, ini akan tampil seperti ini pada akun atasan. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.